Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada pertemuan di pagi hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran kita ataupun aktivitas kita di pertemuan yang pertama ini di semester genap, di mana untuk pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas materi terkait tentang mata pelajaran prakarya di kelas 8 ya. Untuk anak-anakku semua yang ada di kelas 8 ya, habis ini kita akan membahas materi di modul tersebut. Jadi saya harap nanti kalian bisa buka-buka modul serta catatannya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk anakku semua, marilah kita masuk pada materi kita. Jadi, tolong untuk anak-anakku semua yang ada di kelas 8, nanti lihat secara seksama apa sih pembahasan yang kita bahas di pagi hari ini. Jadi, modul serta buku catatannya tolong kalian buka ya. Oke. Kita langsung masuk pada materi pembahasan kita. Kita lanjutkan materi kita pada pembahasan mata pelajaran prakarya di kelas 8. Untuk anakku semua yang ada di kelas 8, kali ini kita akan membahas materi prakarya di semester genap. Kita sekarang akan membahas terkait materi yang ada pada modul kita ya. Silakan kalian buka dan juga buka buku catatannya. Nanti kalau ada materi yang belum ada di modul tersebut, kalian bisa mencatatnya. Oke, kita masuk pada pembahasan kali ini. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas materi terkait tentang kerajinan bahan limbah keras. Oke, kalau dulu di semester awal kita sudah pernah membahas terkait tentang kerajinan dari bahan limbah lunak. Kalau untuk di semester genap ini kita akan membahas tentang kerajinan dari limbah keras. Oke, kita masuk pada pembahasan kita. Apa sih itu pengertian dari limbah keras? Nah, limbah keras sendiri itu adalah suatu limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan juga tidak mudah terurai dalam tanah. Ya, maksudnya di sini limbah itu adalah sampah yang biasanya sampah itu pasti akan menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan di sekitar kita ya. Untuk itu, dengan kita belajar terkait tentang pengolahan sampah, yang pastinya nanti sampah yang tidak bermanfaat itu nanti akan bisa kita manfaatkan kembali. Nah, di sini topik pembahasan kita terkait tentang limbah keras. Dimana kalau limbah keras itu wujudnya keras, padat ya. Nah, biasanya yang termasuk ke dalam limbah keras itu contohnya jika kita lihat dari asalnya ya, itu ada macam-macam. Kalau limbah keras yang berasal dari domestik atau di perumahan itu atau di sekitar kita lah ya, seperti botol, seperti kaca, itu kan sulit terurai apabila tidak kita gunakan atau kita recycle kembali atau kita daur ulang kembali. Ada juga seperti limbah yang berasal dari laut, contohnya itu seperti cangkang kerang. Biasanya kalau di pesisir pantai, cangkang kerang itu kan tidak dipakai ya,
digeletakkan begitu saja. Dengan kita manfaatkan kembali limbah yang sebelumnya itu tidak menghasilkan nilai ekonomis, kita ubah menjadi karya, nanti akan memiliki nilai jual. Oke. Selanjutnya di sini apabila kita ingin mengolah sampah tadi agar tidak menumpuk terlalu banyak, itu juga membutuhkan beberapa pengolahan limbah tersebut. Di sini ada 3 macam pengolahan limbah. Oke, pengolahan limbah keras itu ada 3 macam. Yang pertama ada sanitasi atau sanitary landfill. Yang kedua itu ada yang namanya pembakaran atau incineration. Dan yang ketiga di situ ada yang namanya penghancuran atau pulverization ya. Ada 3 ini untuk mengolah limbah keras. Oke, yang pertama ada sanitasi atau sanitary landfill, ada pembakaran atau incineration, dan yang ketiga ada pulverization ya. Itu adalah bagaimana cara pengolahan limbah keras, yang mana limbah keras itu sulit untuk diolah ya. Kalau kita biarkan begitu saja nanti akan menumpuk menjadi masalah bagi lingkungan kita. Oke, kita bahas dulu untuk pengolahan yang pertama, yaitu terkait tentang sanitary landfill. Oke. Pengolahan limbah keras ya, di sini ada sanitary landfill. Sanitary landfill itu adalah sistem pengolahan atau pemusnahan di mana sampah itu diolah dengan cara kita buat dulu ya lokasi cekungan, yang mana sampahnya tadi itu akan ditumpuk di situ ya. Setelah itu kalau sudah, tinggal kita tutup. Biasanya yang menggunakan sistem seperti ini ya, itu adalah seperti yang ada di perkotaan ya. Karena untuk menampung banyak sampah dari tiap perumahan di tiap penjuru itu membutuhkan lahan yang sangat luas. Jadi kita taruh di satu TPA ya atau TPS. Di situ nanti akan dibuatkan sanitary landfill ya, di mana pengertiannya itu adalah sistem pengolahan ya sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung ya, memadatkannya dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Nah, ada beberapa manfaat baik itu ya ataupun dampak, dari dampak negatif maupun dampak positifnya. Di tiap pengolahan itu pasti ada dampak positif sama dampak negatifnya ya. Nah, oke, selanjutnya yang kedua di sini ada yang namanya pembakaran atau dalam bahasa Inggrisnya itu dinamakan incineration. Untuk metode ini adalah metode pembakaran sampah, baik itu dengan cara yang sederhana maupun secara modern ya, secara massal. Teknologinya ini memungkinkan hasil energi dari pembakaran tadi itu diubah menjadi gas ataupun residu pembakaran yang nantinya itu bisa menjadi energi lagi ya. Untuk alat pembakarannya ini biasanya dinamakan dengan insenerator ya. Nah, untuk pembakaran ini biasanya dari sampah-sampah itu ditampung jadi satu, terus dimasukkan ke dalam seperti kayak ruangan. Di situ ada mesin pembakarnya. Nanti dimasukkan ke situ, terus dibakar di situ. Ya, nanti hasilnya bisa menjadi bahan energi kembali maupun bisa menjadi suatu residu pembakaran yang lain ya. Residu itu hasil keluarannya. Oke. Selanjutnya untuk yang terakhir terkait tentang pengolahan limbah keras atau pulverization ini atau penghancuran. Metode ini adalah metode menghancurkan sampah yang dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah ya, yang telah sudah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Nah, sampah-sampah biasanya kalau di luar ya, di barat sana itu sudah ada mobil yang mana mobilnya itu sudah dilengkapi dengan alat langsung dihancurkan di tempat tersebut ya. Nah, sampah-sampahnya itu biasanya diletakkan di
pinggir jalan, nanti diambil terus nanti dihancurkan di tempat tersebut ya, langsung dibawa biar nanti tidak terlalu banyak untuk sampah yang akan dibawa ke satu titik tadi. Itu adalah pembahasan terkait tentang cara pengolahan limbah keras ya. Dan limbah keras itu ada macamnya, ada apa saja ya. Kalau dulu pada pertemuan di semester ganjil kita sudah membahas terkait tentang macam-macam limbah lunak. Di sini untuk limbah keras itu juga ada macam-macamnya. Macam-macam dari limbah keras itu ada dua ya, yaitu limbah keras organik dan juga limbah keras anorganik. Nah, karena sifatnya keras ya, di sini untuk yang digolongkan menjadi bahan limbah keras organik sama anorganik ini agak berbeda dengan yang lunak dulu. Kalau limbah keras organik itu adalah limbah keras yang mana limbah ini berasal dari alam, bisa dari tumbuhan dan juga dari hewan yang sifatnya keras, padat, serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa terurai ya. Nah, tapi bisa terurai ya. Beda dengan yang limbah lunak ya. Kalau untuk contohnya limbah keras organik ini seperti contohnya kerang ya, kulit kerang tadi, ataupun bisa dari tulang-tulang hewan ya, atau dari batang kayu. Sedangkan untuk limbah keras anorganik ini adalah limbah yang berwujudnya itu keras, padat, tapi di sini sangat sulit atau bahkan tidak dapat diuraikan ya, atau tidak bisa membusuk. Contohnya itu seperti limbah yang berasal dari kaca ya, terus dari botol, itu kan sulit apabila tidak kita daur ulang kembali ya. Itu adalah contoh-contoh dari limbah keras organik maupun limbah keras anorganik ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini untuk mata pelajaran prakarya. Saya harap kalian tetap semangat untuk memulai pembelajaran kita di semester genap ini ya. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini membaca Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.